Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Ingki Soleman Sogara dengan NIM 194111041. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya Rambu Indasari Padimajangga dan yang terakhir Paskarina Elsa Sama. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pemurnian. Pemurnian merupakan suatu proses memurnikan suatu campuran untuk mendapatkan zat-zat murni. Pemurnian dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu dengan ekstraksi, filtrasi, sentrifugasi, rekristalisasi, dan sublimasi. Pemurnian digunakan untuk memisahkan zat tertentu dari pengaruh zat lainnya yang mengotori untuk menjadi keadaan murni. Campuran suatu larutan dapat dipisahkan berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel, sifat didih dan titik beku, daya larutan, dan daya serap komponen campuran tersebut. Baik, pada slide ketiga tentang metode-metode pemurnian, di sini ada filtrasi merupakan proses pemurnian berdasarkan ukuran partikel. Ada sentrifuge yang merupakan proses pemurnian berdasarkan berat jenis. Selanjutnya ada rekristalisasi yang merupakan proses pengkristalan kembali dengan cara pemanasan dan pendinginan. Lalu ada ekstraksi yang merupakan proses pemisah dengan menggunakan bahan pelarut organik. Yang terakhir ada sublimasi yang merupakan perubahan dari fase uap menjadi padat dan sebaliknya dari fase padat menjadi fase uap. Adapun syarat-syarat yang baik untuk dilakukan rekristalisasi yakni memiliki daya pelarut yang tinggi pada suhu tinggi dan daya pelarut yang rendah pada suhu rendah, dan juga menghasilkan kristal yang baik dari suhu yang dimurnikan. Selanjutnya dapat melakukan senyawa lain. Selanjutnya dapat melarutkan senyawa lain. Dan selanjutnya mempunyai titik didih relatif rendah atau mudah terpisah dengan kristal murni. Yang terakhir, pelarut tidak bereaksi dengan senyawa yang dimurnikan. Yang berikut adalah teknik-teknik pemurnian. Yang pertama, penyaringan. Penyaringan adalah proses pemisahan yang didasarkan pada ukuran partikel. Contohnya penyaringan suspensi kapur dalam air. Yang kedua, rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses keseluruhan melarutkan zat terlarut dan mengkristalnya kembali. Contohnya pemurnian garam dapur. Yang ketiga, dekantasi. Dekantasi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan mengendalikan zat lain didasarkan pada massa jenis yang lebih besar akan berada pada lapisan bagian bawah. Contohnya pasir dan air laut. Yang keempat, absorpsi. Absorpsi adalah pemisahan suatu zat dengan menggunakan teknik penyerapan. Contohnya sirup yang disaring dengan menggunakan lurid. Yang kelima, sublimasi. Sublimasi adalah proses pemurnian suatu zat yang dapat menyumlingnya dari suatu partikel atau zat yang bercampur. Contohnya pemisahan naftalena dari campurannya dengan garam. Dan yang terakhir, ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemurnian zat bercampur dengan menggunakan sifat kepolaran suatu zat yang menggunakan corong pisah. Contohnya pemisahan minyak goreng dari campurannya. Yang berikut, manfaat pemurnian dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Pemurnian memiliki manfaat yang sangat penting dalam ilmu kimia, industri, dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus kita menggunakan materi tanpa pemurnian, baik materi itu dari alam, misalnya minyak tanah, atau yang disintesis di laboratorium. Pemurnian dengan metode tertentu perlu dilakukan. Demikian pula dalam pekerjaan di laboratorium maupun dalam proses industri, banyak yang melibatkan pemurnian. Misalnya pengolahan biji dari pertambangan, pemisahan logam dari mineralnya, pengolahan minyak bumi, pengolahan air minum, dan lain-lain. Sedangkan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pemisahan ampas kelapa dengan santannya, yang dilakukan dengan metode penyaringan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak dimengerti. Terima kasih.